Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 5 Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani akan menampilkan simulasi penyelesaian sengketa arbitrase non-litigasi secara online nomor 17-A-Bani-2021 antara PT MNC dengan pemerintah daerah Kabupaten Morotai Maluku Utara, Desa Ngeleng dalam sengketa pelanggaran kegiatan usaha. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya perkenalkan perannya terlebih dahulu. Itu ada Ijah Misdakia Lubis, kemudian majelis 2 ada Tegar Sukmawati Wahyudi, majelis ketiga ada Nike Berlian Herlita, serta pemohon terdiri dari 2, yaitu ada Nadila Nur Arapa dan Dianita Mustika Sari. Kemudian ada termohon yaitu Fauja Muzaki serta Salma Nuranisha, dan di pihak saksi pemohon ada Pebi Perkasa dan Trisa Paulina. Kemudian dari saksi termohon ada Diah Pradani, Rahbi Sanusi, dan Arini Mutiara Agi. Sebelumnya, saya akan membacakan kasus posisi terlebih dahulu. PT MNC merupakan perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin usaha dalam surat perintah bahwa PT MNC merupakan perusahaan di bidang perikanan. Tetapi pada kenyataannya, PT MNC menjalankan kegiatan usaha di luar bidang perikanan, yaitu bidang perkebunan. Dalam kasus ini, pihak pemerintah ingin memberhentikan kegiatan di luar surat izin kegiatan di dalam bidang perkebunan. Namun, para pihak sebelumnya telah melakukan negosiasi terkait permasalahan tersebut. Akan tetapi, tidak menemukan kesepakatan. Setelah itu, para menyelesaikan sengketa nasional Indonesia. Baik, kasus posisi telah saya bacakan. Sidang pertama pada hari ini, Kamis 26 Juli 2021, dengan agenda pemeriksaan identitas serta agenda keterangan dari kedua pihak. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada majelis arbiter untuk mengambil alih persidangan pada hari ini. Sengketa nomor 1/20/1797/A/Bani 2021 antara PT MNC dan pemerintah daerah Kabupaten Morotai. Dalam sengketa pelanggaran perizinan kegiatan usaha di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta pada hari ini tanggal 26 Juli 2021 yang dihadiri oleh Saudari Nadila Nur Arapa dan Saudari Dianita Mustika Sari selaku pihak pemohon, dan Saudari Salma Nurul dan Saudara Fauzan Muzaki selaku pihak termohon. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara online akan dibuka dan dimulai. Jika situasi saat ini tidak memungkinkan untuk penyerahan berkas secara tatap muka, maka berkas dari pihak dikirim melalui ekspedisi dan berkas telah kami terima. Selanjutnya saya akan membacakan identitas para pihak terlebih dahulu. Nama Nadila Nur Arapa, tempat tanggal lahir Maluku Tenggara, tanggal 25 Juli 1984, yang beralamat di Jalan Raya 1 Utara, DP 24, RT RW 3, Tanjung Benua, Maluku Utara, selaku pemohon pertama. Nama Dianita Mustika Sari Sudrajat, tempat tanggal lahir Maluku Tenggara, 2 Agustus 1982, yang beralamat di Jalan Raya Talitu, RT 1 RW 2, Tanjung Anom, Maluku Utara, selaku pemohon 2. Nama Salma Nuranisha, tempat tanggal lahir Maluku Selatan 1 Januari 1980, yang beralamat di Jalan Matahari nomor 10, Desa Ngelengel, Kabupaten Morotai, selaku termohon 1. Nama Fauzan Muzaki, tempat tanggal lahir Maluku Utara 10 Desember 1988, yang beralamat di Jalan Maluku nomor 13, Desa Indah, Kota Karawang, selaku termohon 2. Saya akan mulai dari pihak di Arafah. Apa peran Anda dalam PT ini? Baik, terima kasih majelis. Saya di sini selaku Direktur Utama
pertama PT Muratai Marine Culture yang disingkat sebagai PT MMC, Bu Majelis. PT MMC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang apa? PT MMC ini sendiri perusahaan yang bergerak di daya perikanan, Bu Majelis. Sesuai atas daftar melalui Kementerian surat kegiatan usaha yang sudah terdaftar juga di pemerintahan daerah Kota Maluku. Oke, saat ini saudari menjalankan kegiatan usaha di PT MMC. Dirikannya perusahaan PT MMC ini, kami hanya mengusaha di bidang budidaya perikanan saja, Majelis. Adapun pada tahun ini, di tahun 2021, sudah beberapa bulan berjalan sejak bulan Januari, saya bersama dengan Komisaris Perencana dan pakar ahli aquaponik yaitu Ibu Trisa Paulina Andaresta sedang melakukan percobaan pengembangan penanaman kawi sistem aquaponik yang mana untuk nantinya akan dibudidayakan. Saya memang menanam di dalam area usaha budidaya perikanan perusahaan saya, namun sejauh ini belum ada niat untuk membuka dan menambah pendirian usaha di bidang perkebunan, karena kami sendiri pun masih belum tahu apakah ini hasilnya akan berhasil atau tidak, Bu Majelis. Lalu apakah saudari mengetahui jika menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan keterangan dalam surat izin usaha saudari tersebut merupakan pelanggaran dalam kegiatan usaha? Baik, saya sangat mengetahuinya dan juga dengan baik, Bu Majelis, yang mana di dalam akta pendirian usaha saya pun sudah tercantum dengan jelas di pasal 3 yang mana kegiatan usaha yang dilakukan oleh bidang perikanan ini hanya mengenai kegiatan usaha budidaya, pengembangan dan penelitian terhadap kerang mutiara dan juga rumput laut, dan juga yang ketiga melakukan kegiatan usaha untuk memperjualbelikan hasil-hasilnya, sehingga saya belum sampai memperjualbelikan hasil dari percobaan pengembangan terhadap kawin silang penanaman bunga sayur kol aquaponik ini, Bu Majelis. Kali kepada pemulia itu saudari Dianisa, apa peran Anda dalam PT MMC? Ya baik, peran saya dalam PT MMC sebagai Komisaris Perencanaan, Yang Mulia Majelis. Apakah saat ini ada kegiatan perencanaan yang sedang dilakukan atau sedang berjalan pada PT MMC? Betul, Bu Majelis. Saya bahwa kami berupa percobaan pengembangan bunga sayur kol dengan sistem aquaponik, bahwa itu adalah varietas yang namun asal yang berbeda, yaitu Jepang, dan mengambil sampling dari yang lokal untuk mengetahui bagaimana hasil, dan kegiatan ini dilakukan di area perusahaan. Dari hasil percobaan atau perencanaan tersebut yang Anda lakukan dengan rekan Anda barusan, Anda berencana menjual atau memperdagangkan bunga sayur kol aquaponik tersebut? Iya baik, seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal, tujuan utama kami adalah mendapatkan hasil dari berani sampai untuk menjual hasil tersebut, karena sesuai dengan bukti yang kami kirim melalui kepada pihak majelis, bahwa dalam keterangannya surat keterangan yang terdaftar itu hanya bidang perikanan saja, Bu Majelis. Akan tetapi kegiatan kegiatan dalam pengembangan budidaya sayur kol ini belum terdaftar sebagai kegiatan sampai kepada niat untuk memperjualbelikannya, begitu, Majelis. Lalu apa yang saudari pemohon inginkan terhadap dari kami sebelumnya kami mendapat izin usaha dari Bupati, kami mengalami kerugian, sehingga kami harap meminta untuk
Rotai. Untuk majelis 2 dan majelis 3 ada yang mau ditambahkan? Cukup. Pemohon saya. Terima kasih untuk sesi pertanyaan akan dari permohonan Salmon. Selesai. Jadi saya Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan laporan mengusulkan penelitian sumber TMMC. Iya, itu Semarang. PM 21 tanggal 30 Juni 21 penghentian strategi selesai. Lalu dikeluarkan surat Baik, hanya PTMNC namun mendapatkan keterangan bahwa PTMNC ini menjalankan usaha lain, yaitu di bidang perkebunan, Bu Majelis. Nah, itu yang membuat saya mengeluarkan keputusan pemberhentian usaha sementara untuk PTM, sementara untuk melakukan kegiatan tambahan bahwa sanksi perkebunan dan yang berbeda dari apa yang PTMMC ini sudah perluas jenis usaha tanpa ada izin usaha terlebih dahulu. Tetapi mereka tetap melakukan kegiatan usaha dan seharusnya mereka mengurus izin terlebih dahulu mengenai usaha perkebunan ini. lalu apa yang terjadi dan saudara permohonan terhadap penelitian kegiatan? Kami berharap besar bahwa memiliki mengurus izin terlebih dahulu, izin usaha terlebih dahulu sebelum menjalankan usaha perkebunannya, bila tidak memperpanjang penghentian sementara izin usaha dan bisa buat izin usahanya selamanya. Penyelesaian sengketa akan melanjutkan hingga ke depan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan para saksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 29 Juli 2021, akan melanjutkan penyelesaian sengketa nomor 01-20-17/A-Bani-2002 antara PMNC dengan pemerintah daerah Kabupaten Morotai, Maluku Utara, Desa Ngele-Ngele dalam sengketa pelanggaran perizinan kegiatan usaha akan dibuka dengan agenda mendengarkan keterangan daripada saksi kedua belah pihak antara pihak pemohon dan pihak termohon. Maka dari itu selanjutnya untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Ketua Majelis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian sengketa usaha nomor 1/20 garis A garis Bali 2021 dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta pada hari ini Senin tanggal 9 Juli dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi sebelum pihak pemohon dan termohon terlebih dahulu yang sudah melalui ekspedisi dari berupa soal akta pendirian perseroan terbatas Morotai Maureen Kultur nomor W10-00860 HT0161 tahun 2027 tahun 2020, surat keterangan terdaftar wajib pajak, surat izin usaha perikanan, surat keputusan pemberhentian sementara, dan surat somasi terhadap petani. Untuk MC, boleh ditunjukkan alat bukti yang saya sebutkan. Ini adalah alat bukti dari pihak pemohon, yaitu akta pendirian perseroan terbatas Morotai Maureen Kultur nomor W10-0860 HT0161 tahun 2020. Selanjutnya alat bukti yang kedua, surat keterangan terdaftar wajib pajak dari pihak bagaimana ini. Mohon yaitu selanjutnya di alat bukti yang ketiga ada surat izin usaha perikanan dari pihak pemohon. Ini yang sudah pemohon surat keputusan dari pihak promotor adalah komisi
Baik, terima kasih terhadap MC. Pemeriksaan alat buktinya sudah selesai. Saya lanjutkan. Saya akan meminta kepada pihak pemohon, apakah dari pemohon siap dengan saksi yang Anda hadirkan pada penyelesaian sengketa? Terima kasih Bu Majelis. Di sini kami telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama Ibu Trisel Paulina Andaresta selaku pakar aquaponik dan juga Saudara Feby Perkasa selaku tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat. Baik, berkas identitas para saksi dari pemohon. Terlebih dahulu dari saksi pemohon yang pertama. Nama Risa Paulina yang beralamat di Jalan Biro nomor 8 Maluku Selatan. Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan pemohon? Tidak, Majelis. Saya sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak pemohon. Hubungan saya dengan para pihak pemohon hanya sebagai rekan kerja. Lalu, apa peran saudari di dalam PTMMC ini? Baik, Majelis. Saya sama sekali tidak memiliki ikatan dengan PT MMC. Saya hanya sebagai pakar aquaponik yang memiliki ikatan dengan para pemohon karena kami sedang melakukan kegiatan pengembangan budidaya bunga sayur kol dengan sistem aquaponik di area perusahaan PT MMC. Lalu, mengapa Anda memilih budidaya dengan sistem aquaponik? Karena dari awal kami memang berencana untuk membuat suatu usaha di bidang perkebunan. Namun karena kendala modal yang masih terbatas, maka saya bersama Komisaris Dian dan Dirut Arafah memutuskan untuk melakukan percobaan kawin silang antara 2 varietas yang sama tetapi dari asal yang berbeda. Saya mengambil sampling bunga sayur kol dari Jepang, lalu mengawinkannya dengan varietas lokal dengan sistem aquaponik. Karena dengan sistem ini kami dapat memanfaatkan lahan yang terbatas sehingga kami melakukan percobaan pengembangan budidaya ini di atas lahan perikanan, yang mana sistem ini dalam penerapannya sederhana dan tidak memerlukan penyiraman serta pemberian pupuk, tetapi nutrisinya diganti dengan air kolam, karena nutrisinya terkandung dalam kotoran di dalam kolam tersebut. Lalu jika hal ini berhasil, apa yang akan Anda lakukan terhadap hasil bunga sayur kol aquaponik ini? Baik, karena ini masih dalam tahap percobaan untuk sementara, hasilnya kami bagikan kepada sebagian masyarakat yang ada di Desa Ngele-Ngele. Karena memang tujuan awal kami masih dalam tahap pengembangan, belum terpikir apakah ini akan berhasil atau tidak. Sehingga kami pun belum mempersiapkan bagaimana nantinya, apakah nanti akan membuka usaha baru dengan menambah izin usaha dalam bidang perkebunan atau tidak. Terima kasih, saya cukupkan pertanyaan kepada saksi Risa. Selanjutnya kepada saksi Feby, masih dari pihak pemohon, yang bisa keterangannya oleh Majelis. Baik, Ibu Ketua, saya lanjutkan pemeriksaan keterangan dari saksi pemohon Feby. Saya bacakan identitasnya terlebih dahulu. Nama Feby Perkasa, alamat di Jalan Penjahitan, Kabupaten Morotai. Untuk saksi Saudara Feby, apa peran Anda di Desa Ngele-Ngele, Pulau Morotai? Saya berperan ke masyarakat yang sangat dipersiapkan oleh Desa Ngele-Ngele Pulau. Apakah Anda memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pemohon? Tidak, Majelis, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pemohon. Di mana posisi Anda pada saat tanggal 15 Juni 2021? Kala itu saya sedang berada di PT MMC. Ada kegiatan apa Anda pada saat itu di PT MMC? Saya mendapat undangan dari Dirut Arafah bahwa akan ada pembagian sampling dari hasil panen percobaan budidaya yang sedang dikembangkan oleh para pihak pemohon. Dilakukan di area perusahaan PT MMC, Bu Majelis. Berdasarkan laporan yang saya terima, apakah benar Anda melakukan transaksi dengan PT MMC? Tidak, Bu Majelis. Saya akan meluruskan hanya melakukan transaksi. Adapun saya menerima sedikit imbalan sebagai tanda terima kasih dari pihak PT MMC karena telah menjalankan amanat untuk membagikan hasil panen bunga sayur kol seberat 120 kg kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Ngele-Ngele dengan mobil bak yang saya miliki. Baik, terima
terima kasih cukup atas keterangan dari saksi Feby. Selanjutnya saya akan meminta keterangan dari para saksi dari termohon. Bagaimana pihak termohon, apakah sudah siap dengan saksi yang Terima kasih Bu Majelis. Kami telah siap dan telah menghadirkan 3 orang saksi, yaitu Saudara Rahbi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Saudari Arini selaku Staf Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Ibu Diah selaku warga yang pernah menjadi orang kepercayaan di Desa Ngeleng-Ngeleng. Baik, mulai dari pihak saksi termohon pertama yang akan diperiksa oleh majelis kedua. Baik, Bu Ketua, akan saya lanjutkan. Saya akan meminta keterangan Saudari Arini sebagai saksi dari termohon. Dan saya akan bacakan identitas terlebih dahulu. Nama Arini, alamat komplek Permata Indah Blok A nomor 11 Maluku Utara. Saudari saksi, apa benar saudari melihat bahwa di sana terjadi kegiatan usaha perkebunan? Benar majelis, saya melihat adanya kegiatan perkebunan di PT MNC. Bagaimana Anda bisa melihat kegiatan usaha perkebunan tersebut? Ketika saya sedang melakukan pengecekan secara berkala di PT MNC. Bisa diceritakan kronologis dari kejadian tersebut? Baik, pada hari itu tanggal 15 Juni saya diperintahkan oleh Kepala Dinas karena secara berkala. Namun saya melihat adanya kegiatan usaha karena ini melanggar peraturan yang ada, maka saya melaporkan kejadian tersebut pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari tahu misalkan dalam kegiatan perkebunan PT MNC ini. Saya kurang paham yang majelis tentang sistem yang diterapkan dalam kegiatan usaha PT MNC ini. Namun yang hanya saya tahu bahwa PT MNC perusahaan yang bergerak perikanan, kegiatan usaha lain di luar perikanan, yaitu kegiatan perkebunan di atas kolam perikanan. Maka saya pun melaporkan. Baik, Ketua. Terima kasih majelis. Terima kasih pada saksi termohon atas keterangannya. Selanjutnya saya akan meminta keterangan saksi termohon kedua, yaitu Saudara Rahbi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya bacakan identitasnya terlebih dahulu. Blok C6 nomor 8. Bagaimana Anda mengetahui kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT MNC? Pastinya saya mengetahui kegiatan usaha perkebunan tersebut staf saya, yaitu Mbak Arini, sewaktu saya memerintahkan Mbak Arini untuk mewakili saya melakukan pengecekan secara berkala pada tanggal 15 Juni 2021. Karena saya lain diwakili. Lalu Mbak Arini menelepon saya dan berkata bahwa ada kegiatan usaha lain selain kegiatan perikanan di PT MNC tersebut. Lalu saya meminta Mbak Arini untuk mengambil gambar dari kegiatan usaha perkebunan itu di PT MNC. Pada 16 Juni 2021, saya pun mengunjungi area PT MNC untuk memastikan benar atau tidaknya kegiatan lain selain budidaya perikanan. Lalu langkah apa yang saudara lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Selanjutnya, ketika keesokan harinya, saya ini yang lebih berwenang yaitu Ibu Bupati kepada. Terima kasih atas keterangan dari Saudara Rahbi. Selanjutnya saya akan meminta keterangan dari saksi termohon 3, yaitu Saudara Dia. Saya bacakan identitasnya terlebih dahulu. Nama dia beralamat 3 Lipang Kelurahan 1 Kota Maluku. Apakah benar bahwa PT MNC meminta izin usaha budidaya perikanan kepada Anda? Ibu Majelis, menemui saya kala itu sekitar tahun 2010 untuk meminta izin dan melakukan suatu kegiatan usaha budidaya perikanan, karena kebetulan pada saat itu saya sebagai penggiat budidaya ikan dan juga masih dipercaya. Namun pada masa jabatan saya sudah habis pada lalu ya telah digantikan oleh Bapak Feby di Desa Ngeleng-Ngeleng. Lalu, apakah setelah beralihnya jabatan sebagai orang dipercayakan di Desa Ngeleng-Ngeleng itu Anda sering berkunjung ke PT MNC?
biasanya saya berkunjung hanya 1 tahun sekali Bu Majelis. Itu pun bersamaan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan itu pun hanya untuk memantau dibutuhkan adanya keluhan budidaya perikanan tersebut. Namun pada tanggal 15 Juni saat saya sempat mengantar staf yang baru, yaitu staf Dinas Kelautan dan Perikanan, waktu itu saya adanya namun saya melihat adanya suatu kegiatan tambahan usaha lain, yaitu terdapat bunga sayur kol yang ditanam di atas kolam perikanan. Apakah pada saat kejadian saudari tahu sistem apa yang diterapkan dalam kegiatan perkebunan PTMMC ini? Untuk itu saya kurang tahu dan kurang paham Bu Majelis dalam kegiatan penanaman perkebunan tersebut. Namun yang saya lihat saat itu bahwasanya PTMMC yang dulu sempat meminta izin dan bimbingan untuk budidaya ikan telah melakukan suatu kegiatan usaha lain di luar perikanan, yaitu kegiatan perkebunan di atas kolam ikan tersebut. Sudah cukup, Bu Ketua. Terima kasih atas keterangannya untuk para saksi pemohon dan termohon. Saya akan meminta waktu untuk bermusyawarah para majelis untuk menawarkan solusi dari kami kepada pihak pemohon dan termohon dengan melihat, mendengar, dan memeriksa bukti dan keterangan para saksi selama 10 menit. Kami skorsing selama 10 menit. Baik, terima kasih untuk waktunya dan waktunya selesai. Penyelesaian sengketa arbitrase antara PTMMC dengan pemerintah daerah Kabupaten Morotai Maluku Utara Desa Nyalendale beserta staf pada hari ini dengan melihat dari keterangan saksi pemohon dan termohon, kami para majelis akan memberikan solusi untuk para pihak termohon dan pemohon, dan kami pertimbangkan penyelesaian yang akan kami ajukan adalah yang pertama, mencabut surat keputusan pemberhentian sementara Bupati nomor 500 dari 33 dari PM dari 2021 tanggal 30 Juni 2021. Ini berlaku, PTMMC mengalami kerugian, maka kami memilih solusi ini untuk meminimalisir kerugian yang terjadi pada. Lalu solusi kedua dari kami para majelis agar mengubah dan menambah jenis pendirian usaha menjadi perikanan dan perkebunan terhadap PTMMC. Dengan alasan karena agar sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan pada PTMMC, kami untuk pihak pemohon jenis usaha menjadi perkebunan dan perikanan. Bagaimana untuk para pihak pemohon dan termohon? Silakan pihak pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Kami pihak pemohon sepakat untuk poin pertama, namun untuk poin kedua kami kurang berkenan, Bu Majelis, karena seperti yang sudah dikatakan di awal, kami masih kekurangan modal. Maka kami tetap pada pendirian kami, tetap ingin mencabut saja, ingin menambahkan izin kegiatan pengembangan budidaya sayur kol, karena tuntunan dari dalam bukti sebelumnya pun tercatat surat izin usaha bahwa surat izin usahanya adalah di bidang dan kegiatan usaha kami, maksud saya kegiatan kami merupakan bukan kegiatan usaha, tetapi kegiatan pengembangan budidaya. Adapun kami termohon kegiatan dan pengembangan budidaya perikanan. Terima kasih. Bagaimana untuk pihak termohon? Baik, kalau dari kami, jika PTMMC ini masih dalam pengembangan budidaya dan perkebunan bunga kol,
pemberhentian kegiatan izin usaha PT MNC. Tetapi jika budidaya tersebut akan dikomersilkan perikanan dan perkebunan, jika akan mencabut izin usaha PT MNC ini, Bu Majelis. Baik. Dengan demikian melihat dari permohonan dari para pihak termohon dan pemohon, maka kami para majelis arbiter dalam penyelesaian sengketa arbitase nomor 01/17/17/A/2021 akan dilanjutkan tertanggal itu dengan pembacaan putusan daerah. Dari tanggal 2000 penyelesaian sengketa nomor 01/20-17/20 PT Daerah Morotai Maluku Utara dalam sengketa pelanggaran perizinan kegiatan usaha akan dibuka dengan agenda pembahasan arbitasi. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ketua Majelis untuk mengambil alih penyelesaian sengketa. Satu, pada hari ini tanggal 2021, penyelesaian sengketa nomor 1 dari 20/17/97/A/2021 antara PT MNC dengan pemerintah daerah Kabupaten Morotai Maluku Utara. Desa Nyale-Nyale dalam sengketa pelanggaran perizinan kegiatan usaha akan dibuka dengan agenda pembacaan putusan demi keadilan berdasarkan keterangan desa yang menjatuhkan putusan pada perkara ini yang diajukan oleh nama Nabila Nur Arafah tempat tanggal lahir Maluku Tenggara 25 Juli 1984 yang beralamat di Jalan Raya Satelit Utara DP 24 RT 7 dan 3 Tanjung Benoa Maluku, dan nama Dianita Mustika Sari Sudrajat tempat dan tanggal lahir Maluku Tenggara 2 Agustus 1982 beralamat Jalan Raya Talitu RT 1 RW 2 Tanjung Ano Maluku Utara selaku pihak pemohon. Selanjutnya nama Salman Rohanisha tempat tanggal lahir Maluku Selatan 1 Januari 1980 yang beralamat Jalan Matahari nomor 10 Desa Nyale-Nyale Kabupaten Morotai, dan nama Fauzan Muzak tempat tanggal lahir Maluku Utara 10 Desember 1988 yang beralamat Jalan Maluku Utara 13 Kota Karawang selaku pihak pemohon. PT MNC merupakan perusahaan berbadan hukum yang memiliki surat izin usaha yang sah, namun dalam surat perizinannya tercatat bahwa PT MNC merupakan perusahaan di bidang perikanan. Tetapi pada kenyataannya, PT MNC ini menjalankan kegiatan usaha di luar bidang perikanan, yaitu dalam bidang perkebunan. Dalam kasus ini, pemerintah daerah Maluku Utara Kabupaten Morotai Desa Nyale-Nyale ingin memberhentikan kegiatan usaha pada PT MNC yang di luar surat izin usahanya, yaitu kegiatan usaha PT MNC di dalam bidang perkebunan. Namun, para pihak sebelumnya telah melakukan negosiasi terkait permasalahan tersebut, namun belum menemukan kesepakatan yang ingin dicapai. Setelah itu, para pihak memutuskan untuk menyelesaikan sengketa ini di saya bacakan permohonan yang pertama, pemohon menginginkan pencabutan atas surat keputusan pemberhentian sementara bupati kegiatan usaha budidaya perikanan PT MNC bisa dikembalikan untuk menginginkan untuk penanaman bunga sayur di perusahaan MNC mendahulu sebelum menjalankan usaha perkebunan ini. Imbang muatan satu tulisan dan bukti inspeksi
persidangan dalam 26 Juli. Dan kami, para majelis, saya selaku Ketua Majelis Anggota dalam Penelitian Sosiologi Teologis, beralamat Jalan Ternate nomor 4, Jakarta Pusat. Untuk Maulidi yang beralamat Jakarta Pusat. Nama lengkap Majelis Sidang yang bersenen nomor 6 Jakarta Pusat menimbang bahwa yang melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan, menimbang bahwa pemohon telah menjalankan kegiatan usaha tanpa izin usaha yang sah dari pemerintah daerah Kabupaten Morotai, menimbang bahwa penggunaan kos hidroponik tanpa izin yang sah dari pemerintah daerah Kabupaten surat izin yang sah, yaitu yang pertimbang usaha perkebunan hidroponik tidak dicabut dan diberhentikan. Bahwa merupakan pemerintah Kabupaten Morotai yang mengeluarkan surat izin kegiatan usaha pada pemohon, menimbang termohon telah mengeluarkan surat izin usaha pemohon di bidang perikanan saja, menimbang termohon telah mengeluarkan surat pemberhentian kegiatan usaha sementara pada pemohon, menimbang termohon menginginkan pemohon mengurus izin terlebih dahulu sebelum menjalankan usaha perkebunan. Jika tidak, maka termohon izin mencabut usaha perkebunan pemohon. Sama putusan mengadili 1. Merubah jenis usaha perkebunan dan perikanan. 2. Mencabut, merubah, dan menambah surat izin kegiatan usaha terhadap PT MNC. Demikian putusan penyelesaian sengketa nomor 1/2020/19/A/2021 dalam permukaan majelis pada hari ini selesai diucapkan pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Majelis Arbiter Teologi Majelis Tegar Sukma Al-Wahidi selaku Majelis Arbiter kedua, Majelis Arbiter ketiga, serta oleh Fadila Nur Arafah dan Dianita Musika, juga termohon Salman Nurul dan dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lain-lain. Demikian penyelesaian sengketa nomor 19/9/1 yang mengadili dan pemerintah daerah. Sidang hari ini tanggal dengan kedua pihak telah sepakat untuk merubah jenis usaha kegiatan PT MNC menjadi perkebunan dan perikanan, kemudian mencabut, merubah, dan kegiatan terhadap PT. Sekian simulasi penyelesaian sengketa arbitrasi kelompok 5. Mohon maaf dari tutur kata serta sikap. Mohon maaf. Demikianlah pengeluaran ada saya. Mohon dikarenakan Pak Fauzi tidak bisa hadir, maka diwakili oleh bersama. Baik, untuk sesi foto akan saya pandu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua.
seluruh. Selanjutnya tersisa kegiatan penutupan yang akan pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pada peserta yang hadir saat ini dapat beristirahat sejenak dan mohon untuk tidak meninggalkan meeting room.